Loh, kita mati kok ada nyala meneh. Iki mati kabeh, kok ada mesti nyala. Bayar pajak pisan kan. Pajak apa toko iki ora sih? Villa hijau. Di dalam kolam renang, tiga wanita cantik dengan penampilan memukau dan sosok luar biasa sedang bermain di kolam renang. Airnya memercik, dan kulit seputih salju bersinar dengan kilau seperti jasper di bawah sinar matahari yang lembut. Ditutupi dengan lapisan tetesan air kristal, tampak seperti buah persik berwarna merah muda dan lezat, membuat orang ingin menerkamnya dan mengambilnya, menggigit. Mereka adalah tiga saudara perempuan Lu Yun yang cantik. Di masa lalu, Lin Qingtan sebagian besar tinggal di dekat Aula Xinglin, karena pada saat itu, hanya ada 3 dokter di Aula Xinglin. Meskipun sistemnya bergilir, Lin Qingtan adalah manajer toko dan pada dasarnya akan membantu setiap hari. Tapi segalanya berbeda sekarang. Orang-orang yang saat ini menghadiri Aula Xinglin semuanya adalah tokoh terkenal di bidang medis, jadi Lin Qingtan tidak perlu mengkhawatirkan hal itu sama sekali, jadi dia pindah kembali ke Villa Hijau untuk tinggal bersama saudara perempuannya. Lu Yun kecil, apakah kamu ingin turun dan bermain dengan saudara perempuanmu? Liu Yaner menyelam ke tepi kolam renang, dan ketika Lu Yun tidak memperhatikan, dia tiba-tiba keluar, seperti kembang sepatu indah yang muncul dari air. Aku melihat senyuman menawan di bibirnya dan sepasang mata musim gugur menatap Lu Yun. Ini hanya, Lu Yun dengan paksa membuang muka, berpikir dalam hati bahwa mereka adalah saudara perempuannya. Meskipun saudara perempuannya mengatakan mereka ingin menikah dengannya ketika mereka masih muda, itu hanyalah lelucon masa kecil. Lebih-lebih lagi, guru Tao Tua pernah berkata bahwa sebelum kekuatan magis yang tidak disebutkan namanya tercapai sepenuhnya, Yuan Yang tidak dapat dilepaskan dengan mudah. Jadi, tetaplah menahan diri, apapun yang terjadi. Liu Yaner, apa salahnya kamu lakukan pada Lu Yun kecil lagi? Ye Qingcheng tiba-tiba berenang di samping Liu Yaner, menariknya ke dalam air, dan tersedak beberapa suap air jernih dari kolam renang. Lin Qingtan juga membantu, iya, adik laki-laki itu lucu sekali, bagaimana kamu bisa berbuat jahat pada adik laki-laki itu? Gululu, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia kembali ke ruang tamu dan tiba-tiba menerima telepon setelah beberapa saat. Kakek Wu, Lu Yun, jika kamu punya waktu luang sekarang, datanglah ke kakek Wu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Baiklah kakek Wu, saya akan segera ke sana. Tepat ketika Lu Yun sedang berpikir untuk keluar untuk menenangkan diri, telepon kakek Wu datang tepat pada waktunya. Datanglah ke tempat tinggal kakek Wu. Lu Yun, ayolah, ini bibi Liumu. Wu Wende memanggil Lu Yun kepada seorang wanita berusia 40-an atau 50-an dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Halo Bibi Liu, Lu Yun masih memiliki kesan tertentu terhadap Bibi Liu. Sepertinya dia pernah menjadi pegawai panti asuhan, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Bibi Liu memandang Lu Yun dengan heran, lalu menoleh ke Wu Wende dan berkata, Dekan tua, apakah dia benar-benar anak yang hilang dalam api? Wu Wende mengangguk. Lu Yun juga berkata, saya beruntung dan diselamatkan oleh seorang pendeta Tao tua. Itu sungguh suatu keberuntungan. Kamu bisa selamat dari kebakaran seperti itu. Sepertinya kamu ditakdirkan menjadi orang yang sangat beruntung dan mulia. Bibi Liu memandang Lu Yun dan sering mengangguk, tampak sangat puas. Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek Wu, apa yang kamu bicarakan? Wu Wende kemudian menjelaskan sambil tersenyum, haha, sebenarnya seperti ini. Bibi Liu Anda memiliki seorang putri yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Saya sedang berpikir untuk mengizinkan Anda bertemu dan mengenal satu sama lain. Ternyata dia sedang kencan buta denganku. Lu Yun tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Tepat ketika dia hendak menolak, dia mendengar kakek Wu menghela nafas. Putri Bibi Liu adalah pelajar luar negeri dan dia sangat baik. Awalnya aku ingin memperkenalkannya pada Wang Gang, tapi bajingan ini benar-benar gagal memenuhi harapan, jadi aku memikirkanmu. Saat dia berbicara, Wu Wende memandang ke halaman luar dengan ekspresi sedih. Di halaman, Wang Gang sedang berjongkok di tanah bermain semut. IQ-nya saat ini setara dengan anak berusia 4 atau 5 tahun, yang menghilangkan banyak kekhawatiran, namun juga membuat Wu Wende merasa sedikit patah hati. Meskipun Wang Gang tidak berbakti, bagaimanapun juga, dia telah bersamanya siang dan malam selama lebih dari 10 tahun. Wu Wende selalu memperlakukannya sebagai kerabat selama bertahun-tahun, jadi dia pasti memiliki perasaan padanya. Aduh, dia berhutang uang ke kasino dan dipukuli seperti ini. Itu salahnya sendiri. Wu Wende menghela nafas lagi. Melihat ekspresi sedih kakek Wu, Lu Yun merasa sangat tidak nyaman. Wang Gang dibuat bodoh olehnya, tapi itu tidak bisa diubah. Setelah jangka waktu ini berlalu, mari kita lihat apakah kita bisa membantunya pulih. Kali ini, Bibi Liu mengambil foto untuk Lu Yun dan berkata, lihat, ini gadisku. Dia tidak terlihat buruk, kan? Lu Yun melihat foto itu. Gadis itu tampan dan tinggi, tapi mengapa dia terlihat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Saya memikirkannya dengan hati-hati sejenak. Lu Yun tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Bibi Liu, gadismu tidak bernama Liu Xiaoyue, kan?
Bagaimana kamu tahu nama gadisku Liu Xiaoyue? Kamu kenal dia? Ahem, aku tidak mengenalmu. Aku mendengarnya secara tidak sengaja saat kamu sedang mengobrol tadi. Wu Wende dan Bibi Liu saling memandang dengan curiga. Saat kami mengobrol tadi, apakah kami menyebut nama Liu Xiaoyue? Lupakan saja, itu tidak penting. Keduanya tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, Lu Yun diam-diam sudah terengah-engah beberapa kali. Saya tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan Master Seni Internasional Liu Xiaoyue pada Kencan Buta. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Siapakah Liu Xiaoyue? Ini dimulai dengan komputer kakak keempat Wang Bingning. Wang Bingning memiliki total 2 komputer, satu untuk digunakan di rumah, yang ditempatkan di kamar tidur villa, dan satu lagi untuk penggunaan portabel, yang khusus digunakan untuk bekerja. Lu Yun telah menggunakan komputer di kamar tidur saudari keempat akhir-akhir ini, dan menemukan bahwa hard drive sudah penuh. Ketika dia membukanya, dia melihat semuanya berisi bahan pelajaran. Di antaranya adalah catatan pelajaran tata rias Liu Xiaoyue selama belajar di luar negeri. Untuk melihat wajah sebenarnya dari Master Seni Internasional, Lu Yun tiba di tempat Kencan Buta pada waktu yang ditentukan, yaitu kedai kopi bergaya kelas atas. Tapi setelah menunggu setengah jam, Liu Xiaoyue tidak terlihat. Apa-apaan ini? Beraninya kamu melepaskan aku? Lu Yun tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berdiri untuk pergi, tetapi pada saat ini, Liu Xiaoyue akhirnya masuk dari pintu. Dia sangat tinggi dan modis. Yang paling penting adalah dia adalah pahlawan wanita dalam video tersebut. Liu Xiaoyue jelas telah melihat foto Lu Yun dan berjalan langsung ke arahnya, tapi ekspresinya sedikit jelek. Saat dia berada di luar tadi, dia melihat Bugatti Veyron diparkir di depan pintu, dan dia sedikit menantikannya. Mungkinkah Bugatti Veyron ini milik Lu Yun? Tapi ketika dia masuk dan melihat Lu Yun, dia merasa dia terlalu banyak berpikir. Orang kaya mana yang berpakaian begitu santai? Bagaimanapun, Liu Xiaoyue pernah belajar di luar negeri dan mendapat banyak informasi. Dia bisa melihat sekilas bahwa jumlah total pakaian yang dikenakan Lu Yun tidak akan melebihi 300 yuan. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin Bugatti Veyron di depan pintu itu miliknya. Hal pertama yang dikatakan Lu Yun saat mereka bertemu adalah, kamu terlambat. Orang jujur, Liu Xiaoyue memutar matanya ke arah Lu Yun, bukankah normal jika seorang gadis terlambat merias wajah selama 1 jam? Saya hanya terlambat setengah jam, dan itu cukup cepat. Meskipun dia membenci Lu Yun, dia tetap berpura-pura pendiam dan duduk, bersiap untuk menjalani prosesnya. Sekarang kamu sudah di sini, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Katakan padaku kondisimu. Kondisi apa? Bodoh sekali. Berapa meter persegi rumahmu? Berapa harga mobilmu? Berapa gaji bulananmu? Saya tidak punya gaji, tapi saya ingin rumah sebesar yang saya inginkan, dan mobil semewah yang saya inginkan. Apakah kamu generasi kedua yang kaya? Tidak. Lalu dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli mobil mewah dan rumah mewah? Saya hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun dan seseorang akan segera mengirimkannya kepada saya. Menurutku kamu gila. Liu Xiaoyue hampir mati depresi. Siapapun yang memperkenalkan orang ini kepadanya jelas merupakan pasien delusi. Kamu banyak bertanya padaku, sekarang izinkan aku bertanya padamu. Lu Yun tiba-tiba tersenyum dan berkata. Menurutku itu tidak perlu lagi. Liu Xiaoyue berdiri dan meninggalkan kafe. Sebelum pergi, dia menatap Lu Yun dengan jijik, kamu tidak tahu dari mana orang gila ini berasal. Buang-buang waktuku. Dengan baik, Lu Yun menyentuh hidungnya dan berpikir bahwa dia layak menjadi Master Seni Internasional, dengan visi yang begitu tinggi. Lupakan saja, saya telah bertemu dengannya secara langsung, jadi saya telah menghayati kebaikan kakek Wu. Lu Yun keluar dari kafe dan melihat 2 wanita cantik berdiri di depan Bugatti Veyron miliknya, mereka terus berpose untuk selfie, terkadang cemberut dan terlihat manis, dan terkadang berpura-pura tidak bersalah. Lu Yun melangkah maju dan bertanya, cantik, apakah kamu sudah selesai mengambil fotonya? Bukan urusanmu apakah kamu memotretnya atau tidak, sialan. Seorang wanita cantik dengan rambut keriting bergelombang bertingkah manis di depan kamera pada suatu detik, dan kemudian tiba-tiba menatap Lu Yun dengan galak pada detik berikutnya. Wanita cantik lainnya berkata sambil tersenyum manis, anak muda, jika kamu ingin memulai percakapan, katakan saja. Meskipun kamu tidak berpakaian bagus, kamu terlihat baik-baik saja. Datang dan minta surat padaku. Mungkin aku akan setuju denganmu segera. Petik 2. Lu Yun terdiam. Apakah wanita zaman sekarang begitu suka menilai orang dari penampilannya? Artinya, Lu Yun tidak memperhatikan dandanan. Persyaratan gaya pakaiannya adalah kesegaran dan daya tahan. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan Lu Yun saat berperang di perbatasan. Waktu terbaik untuk memakainya adalah saat dia dimakamkan. Mengabaikan kedua wanita itu, Lu Yun langsung membuka kunci pintu mobil dan masuk ke dalam Bugatti Veyron. Ledakan. Suara mesin dihidupkan mengejutkan kedua wanita cantik itu. Ketika mereka berbalik, mereka menyadari bahwa itu adalah Lu Yun yang duduk di dalam mobil, dan ekspresi mereka segera berubah. Anak kecil yang tampan, apakah mobil sport ini milikmu? Kak, aku hanya bercanda denganmu. Jangan marah. Bolehkah aku ikut denganmu? Dia pacarku, kalian berdua bajingan tak tahu malu, keluar dari sini. Sebelum Lu Yun bisa berkata apa-apa,
Liu Xiaoyue tiba-tiba bergegas mendekat dan menarik kedua wanita itu pergi. Dia belum pergi jauh sekarang, dia berbalik dan melihat Lu Yun mengobrol dengan dua wanita, jadi dia berhenti sambil mencibir dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Tapi saat dia melihatnya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lu Yun benar-benar masuk ke dalam mobil sport. Brengsek. Bugatti Veyron itu benar-benar miliknya. Liu Xiaoyue merasa menyesal di dalam hatinya, jadi dia bergegas dan langsung menyeret kedua wanita penjual sao itu pergi. Lu Yun memandangnya dengan bercanda dan berkata, "Kapan aku menjadi pacarmu? Kita pergi kencan buta, bukankah kita hanya pacar? Bukan hanya pacar, kita bahkan mungkin menikah." Liu Xiaoyue memainkan rambut panjangnya dan menunjukkan senyum percaya diri. Dia adalah siswa berprestasi yang kembali dari belajar di luar negeri. Dia tampan, jadi dia sangat percaya diri dengan pesonanya. Dan dilihat dari tingkah lakunya di kafe tadi, Lu Yun jelas sangat tertarik padanya. Kali ini, itu adalah hal yang pasti. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Lu Yun tertarik padanya semata-mata karena rasa ingin tahu dan betapa tidak tahu malunya seseorang membuat video seperti itu dengan orang asing. Hal yang paling tidak bisa berkata-kata adalah dia sebenarnya berani kembali ke Tiongkok untuk kencan buta. Ekspresi Lu Yun menjadi semakin bercanda, "Benarkah? Kenapa aku merasa kamu tidak menyukaiku?" "Bagaimana bisa?" Liu Xiaoyue buru-buru menjelaskan, "Saya hanya merasa riasan saya sepertinya luntur, jadi saya langsung meriasnya. Saya sangat puas dengan kondisi Anda." Lu Yun tersenyum, "Kamu puas dengan kondisiku, tapi aku tidak puas dengan kondisimu. Mengapa? Kamu sudah main-main dengan iblis asing, namun kamu berani kembali untuk kencan buta. Siapa yang memberimu wajah?" Setelah Lu Yun mengatakan ini, dia pergi dengan Bugatti Veyron-nya dengan keras, membuat Liu Xiaoyue bingung. Bagaimana dia tahu? Pada saat ini, dua wanita cantik di sebelahnya juga bereaksi, menunjuk ke arah Liu Xiaoyue dan mencibir, "Saya baru saja mengatakan mengapa orang ini terlihat begitu akrab. Ternyata dia adalah master seni internasional. Ahli seni internasional. Bagaimana mungkin Liu Xiaoyue masih tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan di luar negeri telah membuatnya terkenal di kerajaan naga?" Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Kembali ke Villa Hijau. Sebelum Lu Yun memasuki pintu, dia melihat Liu Yaner bersandar pada kusen pintu, merentangkan kaki yang panjang, ramping dan lurus, menghalangi jalannya. Lu Yun kecil, kemana kamu pergi untuk menjadi keren saat adikmu sedang berenang?" "Hah, tidak." Dia tiba-tiba bergegas, mengambil pakaian Lu Yun dan menciumnya, mata sipitnya yang indah tiba-tiba bersinar terang, dan bertanya, "Kenapa kamu memiliki aroma seorang wanita? Apakah kamu benar-benar ingin bermain-main?" Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, "Kalian bertiga cantik-cantik tinggal di rumahku, bagaimana mungkin aku tidak dilumuri aroma wanita?" "Bohong, bau di tubuhmu sama sekali bukan milik ketiga saudara perempuan kita, tapi milik wanita lain. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jujur, aku harus menghukummu." Liu Yaner berkata dengan jahat. Lu Yun sangat yakin, kakak Yaner memang tipe RH, awalnya dia memeriksa tempat sampahnya sendiri, dan sekarang dia benar-benar bisa mencium bau kewanitaan di tubuhnya. "Baiklah, akan kujelaskan." Lu Yun tidak punya pilihan selain memberitahunya tentang kencan buta itu. Kali ini bukan hanya Liu Yaner, bahkan Lin Qingtan pun datang dengan rasa ingin tahu. Lin Qingtan bertanya, "Adik laki-laki, apakah kamu menyukai gadis di kencan buta itu? Apakah dia terlihat baik?" Aku tidak tahu kenapa, tapi ketika dia menanyakan pertanyaan ini, ekspresinya sedikit tidak wajar. Dia sepertinya menantikan jawaban Lu Yun, tapi dia juga takut mengetahui jawaban Lu Yun. Ini adalah sebuah ambivalensi. Ye Qingcheng juga mengalami konflik. Dia sedang duduk di sofa dengan ekspresi dingin, tapi terlihat dari seringnya dia melirik bahwa dia juga sangat penasaran dengan jawaban Lu Yun. Ketika Lu Yun melihat ini, dia sengaja tersenyum dan berkata, "Bagus. Meskipun gadis itu tidak secantik saudara perempuanmu, dia tetap cantik. Jadi, apakah kamu puas dengan kencan buta ini?" Lin Qingtan bertanya dengan hati-hati. "Hehe, biasa saja, aku sedang memikirkannya. Mempertimbangkan." Tiba-tiba, Ye Qingcheng tidak bisa duduk diam lagi. Dia bergegas dengan wajah dingin dan meraih telinga Lu Yun dan berkata, "Kami 7 saudara perempuan lebih tua darimu, dan kami tidak terburu-buru untuk menikah. Kenapa kamu di dalam? Cepat. Lihat, Sister Qingcheng cemas, dia cemas. Benar saja, semakin menyendiri seorang dewi, semakin menakutkan dia saat dia cemburu." Meskipun telinga Lu Yun sakit karena dicubit, dia merasa semakin bangga di dalam hatinya. "Saudari Qingcheng sangat manis." Lin Qingtan berkata dengan sedih, "Kakak, mohon bersikap lembut, telinga adikmu memerah. Jika kamu marah, tarik saja telinga adik ketiga." "Lin Qingtan, bukankah aku baru saja memukulmu kembali di kolam renang? Apa aku begitu pendendam?" Liu Yaner berkata dengan ekspresi tertekan. "Tidak peduli berapa tua atau muda aku adalah saudara perempuanmu yang kedua. Apakah kamu berani memanggilku dengan namaku?" Lin Qingtan, Lin Qingtan, Lin Qingtan. Petik 2, petik 2. Keduanya bertengkar sebentar, itu hal yang wajar dan tidak mengherankan. Setelah beberapa saat, Liu Yaner berhenti berkelahi dengan Lin Qingtan, memandang Lu Yun dan berkata, "Xiao Lu Yun, apakah kamu punya foto gadis itu? Aku sangat penasaran dengan gadis seperti apa dia."
Siapa yang bisa sekilas membuat Anda merasa puas? Ye Qingcheng dan dua lainnya juga tampak penasaran. Ekspresi Lu Yun agak bermakna, dan dia berkata, tidak hanya ada foto, tapi ada juga video. Benarkah? Keluarkan secepatnya dan tunjukkan pada saudara perempuan. Liu Yaner tidak sabar. Jadi, Lu Yun yang tidak bersalah membawa ketiga saudara perempuan itu ke kamar saudara perempuan keempat dan menyalakan komputer. Dalam beberapa menit berikutnya, ada gambar seorang gadis kecil yang malang dipukuli dengan kejam oleh tiga saudara perempuan diukur dengan mosaik menggambarkan. Lu Yun berkata tanpa air mata, saudari-saudari, kamu benar-benar telah berbuat salah padaku, karena tokoh utama dalam video ini adalah kencan butaku hari ini. Apa? Mereka bertiga gemetar, dan kemudian ekspresi mereka menjadi aneh. Liu Yaner adalah orang pertama yang kehilangan kendali, memegangi perutnya dan tertawa, hahaha, Xiao Lu Yun, kamu sangat beruntung. Hal-hal aneh seperti itu bisa terjadi padamu. Menurutku kamu bisa menjadi pahlawan dalam video ini telah kembali. Wajah Lu Yun menjadi gelap. Apakah kamu begitu sombong dengan kemalangan? Lin Qingtan berkata dengan marah, siapa orang-orang ini? Mereka tidak memiliki rasa malu sama sekali. Mereka sebenarnya berani kembali untuk kencan buta. Mereka benar-benar mempermalukan nenek moyang kita. Sambil dia berkata dengan marah, dia diam-diam melihat ke layar video dua kali, pipinya terbakar. Wajah cantik Ye Qingcheng dingin dan dia berkata, Wang Bining. Beraninya kamu menyimpan video semacam ini di komputermu. Saat kamu kembali, mari kita lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Selesai. Dia kemudian berkata kepada Lu Yun, kamu pindahkan komputer Wang Bining ke kamarku sekarang dan kamu tidak diperbolehkan menggunakannya lagi. Apakah kamu mendengarku? Petik 2, petik 2. Beraninya Lu Yun tidak mendengarkan apa yang dikatakan Sister Qingcheng, jadi dia segera memindahkan komputer ke kamarnya. Malam itu, Lu Yun, yang sedang tidur, tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya dingin. Niat membunuh. Dia merasakan niat membunuh yang kuat, mendekat ke sini selangkah demi selangkah. Saat ini, ada pergerakan dari kamar Liu Yan di sebelah. Lu Yun berdiri dengan tenang di depan jendela. Dengan bantuan cahaya bulan yang terang, dia dengan jelas melihat sesosok tubuh yang lincah memanjat keluar dari jendela kamar sebelah. Meskipun pria itu mengenakan pakaian malam dan topeng di wajahnya, Lu Yun langsung mengenali Liu Yaner dari sosok langsingnya. Liu Yaner pasti merasakan niat membunuh itu, jadi dia kembali ke kamarnya dan berganti pakaian malam. Faktanya, Lu Yun sudah lama mengetahui identitas Liu Yaner. Pertama kali bertemu Liu Yaner, keduanya saling bertarung. Lu Yun dapat merasakan aura pembunuh dari tubuhnya saat itu, karena tidak mungkin orang biasa memiliki keterampilan seperti itu. Tapi Lu Yun tidak menyelidikinya secara mendalam. Tidak peduli apa yang dilakukan Liu Yaner, dia tetaplah saudara perempuan ketiganya, dan dia masih sangat mencintainya seperti sebelumnya. Jadi Lu Yun menghormati pilihan apapun yang diambil Liu Yaner. Melihat Liu Yaner melacak ke arah niat membunuh itu, Lu Yun siap mengikutinya untuk melihat, tapi begitu dia melompat keluar jendela, langkahnya tiba-tiba terhenti. Niat membunuh lainnya. Malam ini, dua pembunuh datang. Lu Yun sedikit mengernyit. Jika demikian, berarti sasaran kedua pembunuh ini bukanlah Liu Yaner, melainkan mereka menggunakan strategi memancing harimau menjauh dari gunung untuk memancing Liu Yaner pergi. Apakah targetnya sendiri, atau dua saudara perempuan lainnya? Lu Yun tidak mengetahui tujuan pihak lain untuk saat ini, tetapi karena mereka berani masuk ke Villa Hijau, mereka telah melakukan kejahatan berat. Sekarang, pembunuh yang bersembunyi di kegelapan telah melihat Lu Yun, dan setelah memastikan bahwa dia adalah salah satu targetnya, dia bersiap untuk mengambil tindakan. Dia pikir dia telah menyembunyikan niat membunuhnya dengan sangat baik, tetapi dia tidak tahu bahwa niat itu sudah terungkap. Lu Yun sengaja membalikkan badannya. Pembunuhnya juga berhati-hati, dan menunggu dengan sabar selama beberapa menit sebelum mengambil tindakan secara tiba-tiba. Kalau tidak bergerak akan hilang, jika bergerak akan menggelegar. Bilah tajam Senhan ditusukkan dengan kecepatan sangat tinggi, langsung merobek malam. Namun, tepat ketika ujung pisaunya hendak menembus punggung Lu Yun, dia tiba-tiba melihat Lu Yun tiba-tiba berbalik dan menatapnya dalam diam, matanya yang gelap dan acuh tak acuh seperti jurang. Hati si pembunuh sedikit bergetar. Penampilan ini lebih menakutkan daripada rekan-rekannya yang pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, begitu pedang terhunus, akan ada darah. Pembunuhnya menekan rasa takut yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya, dan ujung pisaunya bersinar liar dengan cahaya dingin yang menyilaukan, menusuk ke jantung target. Namun detik berikutnya, dia merasa ngeri dan ketakutan. Bayonet itu benar-benar menembus jantung Lu Yun, dan ditusuk dengan kekuatan yang sangat berat. Namun, ketika ujung pisaunya bersentuhan dengan dada Lu Yun, rasanya seperti ditusuk pada sepotong baja. Seorang ahli pelatihan horizontal, pembunuhnya terkejut dan pucat. Dalam 0,01 detik ini, dia tiba-tiba merasakan palu yang berat di bahunya, lalu dia diseret ratusan meter jauhnya, langsung keluar dari villa. Brengsek, ini bukan ahli pelatihan horizontal, dia jelas ahli seni bela diri. Setelah diseret ratusan meter dalam sekejap, si pembunuh merasa jiwanya melayang keluar, dan dia tidak dapat pulih. Pada saat ini, Lu Yun dengan kasar mematahkan tulang rusuknya dengan sebuah tendangan, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Pembunuhnya meringis kesakitan, tapi menahan kata-katanya.
Informasi pemberi dana harus dijaga kerahasiaannya. Ini adalah aturan dasar mereka sebagai pembunuh. Tidak mengatakan, Lu Yun menendangnya lagi, kali ini tidak hanya tulang rusuknya patah, tapi juga menyebabkan organ dalamnya berdarah. Mulut dan hidung si pembunuh dipenuhi bau darah, dan dia menggeram, aku tidak akan mengatakan apa-apa, bunuh saja aku. Membunuhmu, tidak semudah itu. Lu Yun mencibir dan langsung menusuk satu set jarum yang 9 putaran, tapi itu versi kebalikannya. Tembakan pertama, pembunuhnya menahan diri. Tembakan kedua, pembunuhnya juga menahan diri, sampai jahitan kelima. Dia mulai terlihat sedih. Jahitan ketujuh. Itu menyakitkan melebihi keyakinan. Jahitan ke-10. Kecelakaan secara langsung. Bunuh aku. Tolong bunuh aku. Fitur wajah si pembunuh benar-benar dipelintir menjadi bola, dan ekspresinya sangat menyakitkan. Katakan saja padaku siapa yang mengirimmu ke sini, dan aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, jarum ke-11 muncul di tangannya, dan dia akan menusuknya ketika si pembunuh akhirnya menyerah dan berkata, saya mengaku. Saya mengakui semuanya, tolong jangan siksa saya lagi. Jika itu hanya rasa sakit fisik, dia dapat menanggungnya apapun yang terjadi, dan hal terburuk yang dapat dia lakukan adalah pingsan karena rasa sakit tersebut. Tetapi, ini jelas merupakan penyiksaan mental. Setiap jarum merupakan siksaan bagi semangat dan kemauannya. Tidak peduli seberapa kuat tekadnya, cepat atau lambat dia akan pingsan karena siksaan semacam ini. Itu Li Gaofei. Li Gaofei mempekerjakan kita. Pembunuh itu berkata dengan gemetar. Li Gaofei dari grup kecantikan. Ya, itu dia. Dia menghabiskan banyak uang untuk meminta kami membunuhmu dan Ye Qingcheng. Aku sudah mengaku. Tolong, beri aku waktu yang menyenangkan. Klik, Lu Yun langsung meremukkan leher si pembunuh, lalu lengannya bergetar, dan gelombang qi yang mendominasi menembus tubuhnya. Hanya terdengar ledakan keras, dan tubuh si pembunuh berubah menjadi genangan kabut darah. Bahkan tulang dan ampasnya pun tidak tersisa. Li Beofei. Mata Lu Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia benar-benar tidak menyangka pembunuhnya sebenarnya diundang oleh Li Gaofei. Terakhir kali, untuk mencegah grup Qingcheng go public, Li Gaofei ingin mengirim seseorang untuk mengambil foto telanjang Ye Qingcheng, tapi Lu Yun mengetahuinya. Setelah itu, Lu Yun baru saja melarang grup kecantikan dan tidak menimbulkan masalah apapun bagi Li Gaofei. Tapi siapa sangka makhluk sialan ini berani menyewa seorang pembunuh untuk bunuh diri dan Sister Qingcheng. Lu Yun segera menelepon Raja Nanjiang dan berkata dengan dingin, periksa, segera cari tahu alamat Li Gaofei untukku, dan berikan padaku malam ini. Raja Nanjiang sedang tidur dalam keadaan linglung. Saat dia menerima panggilan tersebut, dia terkejut dan berkeringat dingin. Sialan, apa yang dilakukan bajingan Li Gaofei itu hingga membuat Tuan Yuntian begitu marah? Itu hanya mendekati kematian. Raja Nanjiang langsung tertidur dan tidak berani menyia-nyiakan waktu. Dia mengerahkan semua koneksinya dalam semalam untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap alamat Li Gaofei saat ini. Pada saat ini, lokasi lain dari Green Villa, dua bayangan hitam bergerak dengan kecepatan tinggi. Sosok Anggun Liu Yan terbungkus dalam pakaian malam hitam, seperti kucing pintar, berjalan menembus sinar bulan di tanah. Kamu jelas merasakan kekuatan lawan tidak sedikit, tapi kenapa kamu kabur begitu saja? Liu Yaner tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, sosok di depan juga berhenti berlari, berbalik dan mencibir, Ye Qiangwei, apakah kamu akhirnya menyadarinya? Seperti Liu Yaner, dia berpakaian hitam dan memiliki topeng di wajahnya. Meski bahannya sama, namun bentuknya berbeda. Mereka tergabung dalam organisasi pembunuh yang sama, Shadow Pavilion. Hitam dan putih tidak kekal. Baru setelah dia melihat topeng orang lain, Liu Yaner mengenali identitasnya dan segera berseru. Hitam dan putih, tidak kekal, adalah dua orang. Artinya ada lebih dari satu pembunuh yang menyelinap ke Villa Hijau malam ini, dan dia tertipu untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Liu Yaner tiba-tiba merasa tidak enak di hatinya. Tidak ingin berbicara omong kosong dengan Bai Wuchang, dan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya, Liu Yaner berbalik dan bergegas ke Green Villa, merasa sangat cemas. Tetapi, bagaimana Bai Wuchang bisa melepaskannya begitu saja? Haha, ketika kami menerima misi, kami mengira itu hanya pembunuhan biasa. Tanpa diduga, kami secara tidak sengaja masuk ke rumah pembunuh berwajah dingin Ye Qiangwei. Kebetulan sekali, Liu Yaner. Liu Yaner, Bai Wuchang langsung memanggil nama asli Liu Yan. Semua orang di paviliun bayangan menggunakan kata ganti dan mengenakan pakaian serta topeng hitam saat bergerak, untuk mencegah identitas asli mereka terungkap. Bagaimanapun, apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang curang. Dan begitu identitas sebenarnya dari seorang pembunuh tertentu terungkap, dia tidak hanya akan menghadapi balas dendam musuh-musuhnya, tetapi juga pengejaran dari Shadow Pavilion. Mereka tidak bisa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Mendengar Bai Wuchang memanggil namanya, Liu Yaner tiba-tiba gemetar. Pada saat ini, saya mendengar Bai Wuchang mencibir dan berkata, saya ingat, sekitar setengah tahun yang lalu, Ye Qiangwei mengubah seorang pemuda dari keluarga Chen di Jiangbei menjadi seorang kasim, bukan? Anda pikir, jika keluarga Chen tahu, Liu Yaner adalah Ye Qiangwei, apa yang akan terjadi? Kamu diam. Liu Yaner memarahi dengan suara dingin,
dan wajah cantiknya di balik topeng sepenuhnya ditutupi dengan niat membunuh yang dingin. Dia hanya punya satu pilihan sekarang, yaitu membunuh Bai Wuchang, membungkamnya, lalu kembali membunuh Hei Wuchang untuk memastikan identitasnya tidak terungkap. Tetapi, sangat sulit. Kekuatannya hampir sama dengan hitam putih. Sangat sulit untuk membunuh salah satu dari mereka, apalagi membunuh keduanya. Dan yang paling penting, jika Bai Wuchang menghabiskan waktu terlalu lama di sini, Hei Wuchang pasti berhasil di rumah. Bahkan, itu telah diperoleh sekarang. Liu Yaner sendiri juga seorang pembunuh di Shadow Pavilion, dan mengetahui gaya akting Hei Wuchang yang suka membunuh, berbeda dengan Bai Wuchang yang suka membunuh, Hei Wuchang lebih suka menghadapi target dengan cepat, akurat, dan kejam. Saat ini, sekitar 5 atau 6 menit telah berlalu sejak dia meninggalkan Green Villa, yang cukup bagi Hei Wuchang untuk mengambil tindakan ratusan kali. Oleh karena itu, bahkan jika Liu Yaner bergegas kembali ke Green Villa saat ini, kemungkinan besar dia akan melihat darah di mana-mana. Dalam situasi ini, jika itu adalah pembunuh berdarah dingin lainnya, pilihan paling bijak adalah membunuh Bai Wuchang terlebih dahulu, lalu kembali mencari Hei Wuchang, sehingga setidaknya dia bisa menjaga identitasnya. Tapi Liu Yaner tidak bisa melakukannya. Selama masih ada secercah harapan, dia akan segera kembali ke Green Villa tanpa ragu dan menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu, meski identitasnya terungkap. Jadi Liu Yaner hanya berhenti sejenak dan segera berlari tanpa henti menuju rumah. Satu-satunya hal yang dia sesali sekarang adalah dia tidak membangunkan Xiao Lu Yun saat dia mengusirnya. Keterampilan Xiao Lu Yun cukup bagus. Mungkin jika dia bangun, Hei Wuchang tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Anda harus bertahan. Liu Yaner berdoa dalam hati di dalam hatinya. Namun saat ini, Bai Wuchang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sosoknya bergerak cepat, dan dia dengan cepat mencegat Liu Yaner. Haha, kamu masih ingin kembali dan menyelamatkan orang saat ini. Sepertinya gelar pembunuh berwajah dingin itu sia-sia. Wajah Liu Yan sedingin es dan dia berteriak dengan marah, aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu sekarang, keluar dari sini. Kamu tidak punya waktu, tapi aku punya. Bai Wuchang menunjukkan ekspresi bercanda, Nona Liu Yaner, ketika Anda menjadi anggota organisasi, Anda harus menyadari hal ini. Emosi adalah kelemahan fatal bagi seorang pembunuh. Apakah Anda tidak mengetahui kebenaran ini? Apakah Anda memahami? Meskipun dia dan Hei Wuchang adalah saudara, jika suatu saat dia menghadapi situasi seperti itu, dia pasti akan meninggalkan Hei Wuchang tanpa ampun, dan bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia akan menangani Hei Wuchang sendiri. Berdarah dingin adalah kualitas dasar seorang pembunuh. Liu Yaner hanya bisa berwajah dingin, tidak berdarah dingin, jadi dia bukanlah pembunuh yang berkualitas. Tertawa, Han Mang langsung bentrok satu sama lain. Liu Yaner tidak punya niat bertarung dan hanya bisa mundur saat bertarung. Bai Wuchang tidak terburu-buru membunuh Liu Yaner, malah seperti kucing yang bermain dengan tikus, dia memotong pakaian Liu Yaner dengan bayonet yang tajam. Nona Liu Yaner, saya pernah pergi ke bar Anda. Saat pertama kali melihat Anda, saya tertarik dengan temperamen ratu Anda. Tahukah Anda betapa saya ingin Anda berada di bawah kendali saya? Tengah. Kamu mesum. Liu Yaner sangat cemas, tapi Bai Wuchang ini benar-benar menyebalkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan membuat beberapa lubang di pakaiannya, memperlihatkan sebagian besar bahu seputih salju. Liu Yaner tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak dia akan dipermalukan sampai mati oleh Bai Wuchang cepat atau lambat, jadi tidak peduli betapa cemasnya dia hanya bisa bertarung sengit dengan Bai Wuchang terlebih dahulu. Dentang, dentang, dentang. Bayonetnya menyala dengan liar, menciptakan cahaya api yang menyilaukan di udara. Ini adalah pertama kalinya Liu Yan bertarung melawan seseorang dari organisasi yang sama. Namun, dia segera menyadari bahwa Bai Wuchang sebenarnya lebih kuat darinya, dan alasan mengapa mereka bertarung begitu lama hanyalah untuk bermain dengannya. Bagaimanapun, Bai Wuchang punya banyak waktu dan tidak terburu-buru. Liu Yaner sangat marah sehingga dia berteriak, kamu adalah bajingan kura-kura yang hina, tidak tahu malu, menjijikkan, bunuh aku jika kamu punya nyali. Haha, membunuhmu. Bagaimana aku bisa menahannya? Aku ingin menunggu sampai kamu kelelahan, lalu perlahan menaklukkanmu. Dia hanya menyukai kesenangan penaklukan seperti ini. Apalagi melihat orang-orang yang biasanya menyendiri dan memohon belas kasihan di hadapannya, psikologi abnormal Bai Wuchang bisa sangat terpuaskan. Dia adalah salah satu dari sedikit pembunuh brutal di Shadow Pavilion yang suka membunuh targetnya. Bentak. Tapi saat Bai Wuchang sedang bermain dengan Liu Yaner, dia ingin menggunakan bayonet untuk merobek semua pakaiannya, dan kemudian perlahan mengaguminya. Tiba-tiba, cahaya putih bersinar di langit malam. Cahaya putih yang sangat aneh dan mempesona. Seolah-olah guntur dan kilat yang kuat menghantam tubuh Bai Wuchang dengan tepat, menghantamnya tepat di antara kedua alisnya. Segera setelah itu, engah, seluruh tubuh Bai Wuchang terbakar dengan api hijau yang aneh, langsung membakarnya menjadi tumpukan abu. Seluruh perjalanan, dari saat cahaya putih jatuh hingga Bai Wuchang berubah menjadi abu, dia tidak berteriak, karena saat cahaya putih mengenai alisnya, dia sudah mati. Dengan baik, mata Liu Yan tiba-tiba membelalak saat melihat pemandangan ini. Bai Wuchang, pembunuh Shadow Pavilion yang menakutkan dan brutal, mati seperti ini. Apakah dia mati tersambar petir tanpa bekas? Sungguh suatu pembalasan. Bahkan Tuhan tidak tahan dengan perbuatan jahatmu.
Kamu pantas mendapatkannya. Liu Yaner mengutuk, tiba-tiba teringat sesuatu, wajah cantiknya berubah, dan dia bergegas menuju Green Villa. Dan tidak lama kemudian dia pergi. Seorang pemuda yang memancarkan aura mendominasi tiba-tiba melompat turun dari puncak pohon setinggi lebih dari 50 meter, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Kamu hanyalah seekor semut, adikku, Tuan Yuntian, juga seseorang yang dapat kamu impikan. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Selesai, sosok pemuda itu melintas dan dia bergegas menuju Hotel Bintang 5 di timur Jiangcheng dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Li Gaofei, jika kamu tidak mengambil jalan menuju surga, dan tidak ada pintu ke neraka, dan kamu bersikeras menerobos masuk seperti seorang pengecut, maka aku, Lu Yun, akan menjadi orang baik sekali saja dan mengirimmu ke bersumpah-bersumpah kepada Raja Neraka. Siapa lagi pemuda itu selain Lu Yun? Hotel Danau Angsa. Li Gaofei mengambil segenggam uang kertas dan melemparkannya ke wanita di sebelahnya dan berkata, ambil uangnya, kenakan pakaianmu dan keluar. Bos, ini sudah larut malam. Pergilah segera setelah aku menyuruhmu. Di mana semua omong kosong ini? Sudah kuduga, kalian semua pria bau itu sama saja. Wanita itu menatap Li Gaofei dengan kesal, dan melihat Li Gaofei akan marah, dia buru-buru mengambil uang kertas di tempat tidur dan meninggalkan kamar. Patah, Li Gaofei menyalakan rokok dan berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memandangi lampu-lampu kota di luar hotel. Dia tidak tahu kenapa, tapi suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung. Setelah rencana terakhir melawan grup King Cheng gagal dan grup kecantikan miliknya terlibat, Li Gaofei tidak mau menerimanya. Namun kelompok King Cheng dilindungi oleh Raja Nanjiang, dan dia tidak dapat mengalahkannya. Hingga beberapa hari yang lalu, Li Gaofei secara tidak sengaja mendapatkan channel dari kelompok pembunuh, sehingga ia menghubungi dua orang pembunuh yaitu Black and White Wuchang. Dia sangat bersemangat ketika dia berpikir bahwa Ye Qingcheng dan pria cantik itu akan segera masuk neraka. Tetapi, setelah kegembiraan itu, Li Gaofei merasa kesal dan gelisah. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah merokok beberapa batang berturut-turut, Li Gaofei tidak mengerti apa yang dia khawatirkan. Sudahlah, mungkin ini pertama kalinya mempekerjakan seorang pembunuh, jadi Anda belum terbiasa. Li Gaofei hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Saat dia hendak kembali tidur, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ada sesuatu di luar jendela. Burung Raja Wali. Layang-layang. Salah. Ya Tuhan, dia sebenarnya manusia. Ketika Li Gaofei memastikan lagi bahwa memang ada sesosok tubuh tergeletak di luar jendela, dia hampir ketakutan setengah mati. Ini adalah hotel dengan ketinggian lebih dari 30 lantai. Ledakan. Jendelanya pecah, dan sosok di luar bergegas masuk. Li Gaofei tiba-tiba tampak ngeri dan berkata, itu kamu. Pemuda di depannya adalah salah satu target yang dia sewa untuk pembunuhan, pemuda cantik yang dipelihara Ye Qingcheng, Lu Yun. Bagaimana mungkin, apakah kamu manusia atau hantu? Mata Li Gaofei pecah-pecah dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depannya. Awalnya aku sudah melepaskanmu, tapi kamu, serangga kelabang yang sudah mati tapi tidak kaku, berani memprovokasiku. Menurutku kamu sudah tidak sabar seumur hidup. Suara Lu Yun dingin, dia meraih Tianlinggai Li Gaofei dengan satu tangan dan menjabatnya, langsung menjatuhkan hukuman mati padanya. Li Gaofei bahkan tidak berteriak, dan meninggalkan dunia yang indah ini dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, beberapa staf hotel bergegas masuk. Sosok Li Gaofei telah hilang, hanya pecahan kaca dan abu yang terlihat di tanah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Semua orang tampak ketakutan. Villa Hijau. Liu Yaner berlarian dengan cemas. Dia telah memeriksa kakak perempuan tertua dan kedua dan menemukan bahwa mereka tidur nyenyak dan tidak dalam bahaya, tetapi tidak ada seorang pun di kamar Lu Yun. Ruangan itu rapi. Tidak ada bekas perkelahian. Saat Liu Yaner hendak keluar untuk mencari, dia mendengar suara lembut datang dari luar jendela. Saudari Yaner, apakah kamu mengkhawatirkanku? Lu Yun kecil. Liu Yaner melompat keluar jendela dan memeluk Lu Yun dengan erat. Hari berikutnya, sinar matahari yang hangat mengalir ke dalam ruangan. Ketika Ye Qingcheng bangun, dia menemukan Liu Yaner hilang dan mengira dia telah pergi bekerja. Cuci secara normal. Ketika dia kembali ke ruang tamu, dia kebetulan melihat Liu Yaner berjingkat keluar dari kamar Lu Yun, dan tertegun sejenak. Hei, kakak perempuan tertua, kamu sudah bangun. Liu Yaner, apa yang kamu lakukan dengan Xiao Lu Yun? Ye Qingcheng berteriak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia sudah begitu ketat padanya, tapi dia tidak menyangka jaraknya masih begitu dekat. Ada apa, kakak, kenapa pagi-pagi sekali kamu berteriak? Itu sama sekali tidak seperti gayamu. Lin Qingtan keluar kamar dengan mengantuk, masih mengenakan piyama. Sosoknya yang menonjol terlihat sepenuhnya saat dia merentangkan tangannya. Ye Qingcheng berkata dengan ekspresi rumit, tanyakan pada Liu Yaner sendiri. Dia menyelinap ke kamar Xiao Lu Yun untuk tidur saat kita tidur tadi malam. Ketika Lin Qingtan mendengar ini, dia tiba-tiba terbangun dari kondisi mengantuknya. Ketika seorang pria dan seorang wanita tinggal sendirian di kamar yang sama dan tidur bersama sepanjang malam, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Lin Qingtan bergegas ke kamar Lu Yun. Ye Qingcheng sepertinya memikirkan sesuatu, dan berlari masuk.
Dia menggendong Lu Yun, yang sedang tidur nyenyak, dan dengan cermat memeriksa spraynya. Lu Yun tiba-tiba menjadi depresi. Pada saat kritis dari mimpi indah itu, segera setelah saya membuka mata, saya mendapati diri saya berdiri di tanah, dan jiwa saya hampir terseret. Dua saudara perempuan cantik, apa yang kamu sentuh di tempat tidurku? Lu Yun bertanya dengan aneh. Mereka berdua mengabaikannya dan terus meraba-raba di tempat tidur, tidak mau melewatkan satu sudut pun. Ketika mereka melihat bahwa memang tidak ada kemerahan, mereka menghela nafas lega. Tapi masih belum yakin. Ye Qingcheng bertanya, apakah kamu tidur dengan Liu Yaner tadi malam? Lu Yun mengangguk, ya, ada apa? Lin Qingtan bertanya, adik laki-laki, tidak ada yang terjadi padamu dan kakak ketiga. Lu Yun tercengang. Ternyata hal ini yang dikhawatirkan adik-adik. Jangan khawatir, dua saudara perempuan yang cantik. Kakak Yaner dan aku tidak bisa melakukan hal buruk secara diam-diam di belakangmu. Tadi malam, Liu Yaner bertarung sengit dengan Bai Wuchang, dan dia berlumuran keringat harum, jadi dia pergi mandi. Saat kembali ke kamar, dia merasa bahwa dia harus menjelaskan sesuatu kepada Lu Yun, sesuatu tentang identitasnya sebagai seorang pembunuh. Jadi dia datang ke kamar Lu Yun. Tapi Lu Yun memberitahunya bahwa dia tidak perlu menjelaskan apapun yang dia lakukan, dia akan mendukungnya karena dia adalah saudara perempuan ketiganya. Liu Yaner sangat tersentuh. Kakak beradik itu mengobrol cukup lama, lalu tiba-tiba merasa ngantuk dan tertidur tanpa disadari, sungguh tidak melakukan apa-apa. Mengenai fakta bahwa seorang pembunuh menyelinap ke villa tadi malam, mereka berdua juga diam-diam memahami satu sama lain dan tidak memberitahu Ye Qingcheng dan yang lainnya karena takut mereka akan ketakutan. Inilah yang terjadi. Kota antik. Setelah kejadian tadi malam, Lu Yun memutuskan untuk membuatkan beberapa barang pertahanan diri untuk saudara perempuannya. Misalnya saja lingkaran pikiran. Dengan cara ini, jika saudara perempuan saya dalam bahaya, saya dapat menemukan mereka secepat mungkin. Tetapi, persyaratan kualitas batu giok yang diperlukan untuk mengukir lingkaran pikiran sangat tinggi, dan batu giok biasa tidak dapat memenuhinya sama sekali. Jadi Lu Yun memutuskan untuk mencoba peruntungannya di kota antik itu. Setelah berjalan-jalan dalam waktu yang lama, saya tidak menemukan sesuatu yang bagus, tetapi saya bertemu dengan seorang kenalan. Tuan Sun, Sun Jinrong. Sun Jinrong suka mengoleksi barang antik kuno dan akan pergi ke kota antik jika tidak ada pekerjaan. Melihat Lu Yun, dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, kebetulan sekali, Tuan Lu. Lu Yun mengangguk, orang tua, bagaimana pemulihanmu? Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua itu. Jauh lebih baik, berkat penyelamatan Tuan Lu, jika tidak, tulang-tulang lamaku mungkin telah terkubur. Itu bagus. Anda harus lebih memperhatikan pola makan Anda di masa depan dan mengurangi makan makanan berlemak, manis dan berminyak. Saya ingin mendengarkan ajaran Tuan Lu. Keduanya mengobrol sambil berkeliling kota antik. Setelah sekian lama, Lu Yun menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tidak ada apa-apa. Sun Jinrong awalnya mengira Lu Yun sama seperti dia, hanya datang ke kota antik untuk mengambil barang. Ketika dia melihatnya menggelengkan kepalanya, dia dengan penasaran bertanya, apakah Tuan Lu sedang mencari sesuatu? Yah, aku sedang mencari beberapa potong batu giok atau batu yang relatif keras, tapi setelah mencari-cari begitu lama, aku tidak dapat menemukannya. Sun Jinrong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, menemukan batu giok asli di tempat seperti ini lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami, tapi... Dia sepertinya mengingat sesuatu. Saya ingat Tian Lei sepertinya menerima sebuah batu. Rasanya cukup istimewa. Saya hanya tidak tahu apakah itu dapat memenuhi permintaan Tuan Lu. Lu Yun tiba-tiba menamparkan keningnya. Ya, keluarga Sun menjalankan rumah lelang, jadi mereka pasti akan menerima banyak barang langka. Mereka seharusnya bertanya langsung kepada Sun Tianlei mengapa mereka membuang-buang waktu di kota antik ini. Senyuman penuh arti tiba-tiba muncul di wajah Sun Jinrong, dan dia berkata, Tuan Lu, mengapa Anda tidak datang ke rumah saya untuk makan siang hari ini? Saya akan membiarkan Tianlei mencari batu itu. Tidak apa-apa, Lu Yun setuju. Mereka berdua berjalan-jalan sebentar, dan ketika mereka hendak pergi, mata Lu Yun tiba-tiba berbinar. Hah, sepertinya ada barang bagus. Dia berjalan lurus menuju sebuah kios. Kios ini lebih besar dari yang lain dan khusus menjual barang-barang aneh dan aneh. Sasaran Lu Yun adalah sedan berukuran 28 inci yang ditempatkan di belakang kios. Badan mobilnya sudah berkarat dan terlihat sangat tua. Lu Yun menunjuk ke sepeda palang besar berukuran 28 inci dan bertanya kepada pemilik kios, Bos, bukankah Anda penjual barang antik? Mengapa Anda juga menjual sepeda bekas? Jangan ngomong. Kemarin aku ketemu orang gila yang ngotot mau menukar sepeda tuanya denganku. Dia juga bilang itu harta karun. Aku marah sekali sampai ingin mencambuknya. Pemilik warung menjadi marah ketika menyebutkan hal ini. Kemarin dia sedang mendirikan kiosnya dengan baik, namun tiba-tiba seorang lelaki tua gila datang dan bersikeras untuk menjual batangan besar berukuran 28 meter ini kepadanya. Dia juga mengatakan bahwa seseorang yang ditakdirkan untuk membelinya akan segera datang untuk membelinya. Tentu saja pemilik warung tidak setuju. Dia mengoleksi barang antik, bukan barang rongsokan. Hanya SB yang mau membeli tumpukan barang rongsokan ini. Akibatnya,
Lelaki tua gila itu bersikap tidak masuk akal dan mengambil beberapa barang dari kiosnya, menjatuhkan sepedanya dan melarikan diri. Gara-gara kejadian tersebut, pemilik warung begitu tertekan hingga tak berminat berhubungan intim dengan istrinya tadi malam. Lu Yun tersenyum dan berkata, 200 yuan, saya ingin sepeda rusak ini. Kamu ingin? Pemilik warung tertegun sejenak, seolah tak percaya ada orang di SB yang benar-benar membeli sepeda jelek ini. Bolehkah aku menanyakan alasannya? Karena alasan profesional, pemilik kios memutuskan untuk bertanya kepada Lu Yun mengapa dia membeli sepeda rusak ini. Wajah Lu Yun menjadi gelap dan dia berkata, lupakan saja, aku baru saja iseng, jadi sebaiknya aku menghentikannya. Tunggu, pemilik kios buru-buru memanggil Lu Yun, kamu baru saja mengatakan ingin membelinya, dan harganya sudah dinegosiasikan. Bagaimana kamu bisa membelinya kembali? Saya tidak mau itu. Tidak, kamu tidak bisa melakukan bisnis seperti ini, bagaimana kalau 150? Petik 2, petik 2. Pada akhirnya, Lu Yun membeli batangan besar sepanjang 28 meter itu seharga 100 yuan. Sun Jinrong bertanya dengan bingung, Tuan Lu, mengapa Anda membeli tumpukan besi tua ini? Sepeda ini, dari rangka hingga rantainya, seluruhnya tertutup karat, dan tidak bisa dikayuh sama sekali. Jika ini dijual ke tempat pengumpulan barang bekas, mungkin biayanya hanya 20 atau 30 yuan untuk besi tua. 100 yuan, rugi. Lu Yun tersenyum misterius dan berkata, aku punya kegunaannya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan kota antik itu dengan sepedanya dan datang ke toko sepeda bekas. Dia memanggil pemilik toko dan berkata, ayo, bantu bayiku menghilangkan karatnya. Ketika pemilik toko keluar dan melihat-lihat, semua orang tercengang. Sepedamu rusak parah. Menurutku karatnya tidak perlu dihilangkan. Mengapa kamu tidak datang ke tokoku dan melihat-lihat sepeda lain? Meski barang bekas, tapi tetap saja itu adalah sepeda bekas, seperti baru setelah diperbaharui. Tidak, aku hanya suka mobilku. Bantu aku menghilangkan karatnya. Petik 2, petik 2. Pemilik toko belum pernah melihat pelanggan seperti itu sebelumnya. Dia berjalan mengitari sepeda dan mengamatinya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Wah, menurutku kamu di sini bukan untuk menghilangkan karat, tapi untuk menimbulkan masalah, bukan? Ini gila, belum lagi rangka dan rantainya, bahkan sekrupnya pun kurang bagus. Ini juga menghilangkan karat ibumu. Apa gunanya mencari masalah? Ekspresi pemilik toko berubah di setiap kesempatan, dan Lu Yun tidak bisa berkata-kata. Untuk membuktikan bahwa dia tidak mencari masalah, dia langsung mengeluarkan kartu hitamnya untuk menunjukkan ketulusannya. Kartu VIP tertinggi kamar dagang kerajaan naga. Ekspresi pemilik toko berubah lagi. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan segera meminta maaf kepada Lu Yun dan berkata, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Sayalah yang baru saja menyinggung perasaan Anda. Saya akan menghilangkan karat dari mobil Anda sekarang juga. Mampu mengeluarkan kartu VIP tertinggi kamar dagang kerajaan naga menunjukkan bahwa Lu Yun adalah orang yang luar biasa, jadi mengapa dia bersikeras menghilangkan karat dari sepeda tua ini? Ini menunjukkan bahwa sepeda ini sangat penting baginya. Mungkinkah itu diturunkan dari mendiang kakek saya? Selera orang kaya sulit ditebak. Pemilik toko berpikir lebih baik tidak menyinggung perasaan Lu Yun dengan mudah, dan hendak membantunya menghilangkan karat dari sepedanya, tetapi pada saat ini, istrinya tiba-tiba menariknya ke sudut dan berbisik, saya pikir kartunya mungkin ada, dicuri. Petik 2. Dicuri. Satu kata membangunkan si pemimpi. Pemilik toko tiba-tiba teringat bahwa belum lama ini, memang ada pemberitaan bahwa rumah seorang pengusaha kaya raya dicuri. Selain uang tunai, harta curian tersebut juga termasuk kartu VIP tertinggi dari kamar dagang kerajaan naga. Mungkinkah itu yang ada di depanku? Pemilik toko bertanya, saya ingat kamar dagang kerajaan naga mengatakan bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi tentang kartu hitam ini akan diberi hadiah 100.000 yuan, bukan? Bukan itu saja, tampaknya pengusaha kaya yang dirampok itu juga mengatakan bahwa dia juga bersedia menginvestasikan 1 juta yuan secara pribadi sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa membantu menangkap pencuri itu. Lebih dari 1 juta, mata pasangan itu tiba-tiba menjadi panas. Dengan lebih dari 1 juta dolar, bukankah menyenangkan jika membuka toko sepeda bekas yang jelek dan menggunakannya untuk berinvestasi di proyek lain? Sayang, kamu bisa menghubungi nomor layanan pelanggan kamar dagang kerajaan naga nanti. Aku akan menstabilkannya dulu. Bagus, pasangan itu membuat rencana dan segera mengambil tindakan. Pemilik toko kembali ke tokonya. Sambil berbicara dengan sopan kepada Lu Yun, dia dengan tidak tergesa-gesa menghilangkan karat dari batangan berukuran 28 inci dengan ekspresi yang sangat alami. Meskipun Lu Yun sudah mengetahuinya, dia tidak menunjukkannya. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan pasangan ini. Kurang dari 15 menit, sebuah kendaraan niaga berwarna hitam tiba di toko sepeda bekas, dan seorang pria berjas dan berdasi serta 2 polisi berpakaian preman keluar. Pasangan itu bergegas mendekat dan berkata, cepat, itu dia. Mereka menunjuk ke arah Lu Yun. Pria berjas itu mengangguk, berjalan cepat menuju Lu Yun dan berkata, halo, Tuan, saya Presiden Liu dari Kamar Dagang Longguo Cabang Jiangcheng. Bolehkah saya mengajukan 2 pertanyaan? 2 polisi berpakaian preman menyerang dari kedua sisi untuk mencegah Lu Yun melarikan diri. Lu Yun,
Bagaimanapun, tidak punya ide untuk melarikan diri dan berkata dengan tenang, tanya aku. Presiden Liu bertanya, Tuan, saya mendengar dari pasangan ini bahwa Anda memiliki kartu VIP tertinggi dari kamar dagang ini, bukan? Lu Yun mengangguk. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu menunjukkan kartu VIP-mu? Tampilan santai, Lu Yun menyerahkan kartu hitam itu. Presiden Liu melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, mengangguk kepada dua pria berpakaian preman di sebelahnya dan berkata, ya, itu adalah kartu VIP tertinggi dari kamar dagang kami, dengan peredaran tidak lebih dari 20 di Jiangcheng. Kemudian dia bertanya, Tuan, bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Lu Yun. Ketua Liu membuka laptopnya dan memasukkan kata, Lu Yun. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada orang seperti itu yang dapat ditemukan, dan dia segera melirik kedua pria berpakaian preman di sebelahnya. Pria berpakaian preman itu dengan cepat menunjukkan identitasnya dan berkata kepada Lu Yun dengan ekspresi serius, kami dari Biro Keamanan Umum Kota Jiangcheng. Kami sekarang mencurigai Anda terkait dengan kasus perampokan setengah bulan yang lalu. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan kami. Petik 2. Lu Yun kemudian menyadari bahwa mereka mengira dia adalah seorang pencuri. Saya tidak menyangka kartu hitam dapat menyebabkan masalah seperti itu. Pasangan yang bekerja di toko sepeda bekas ini langsung heboh melihat pemandangan tersebut. Ternyata orang ini benar-benar pencuri. Dia akan segera mendapat lebih dari 1 juta yuan. Tapi pencuri ini sangat bodoh. Dia mencuri sesuatu tanpa menyembunyikannya, dan dia masih berani bersikap menonjol. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Lu Yun berkata tanpa daya, dua petugas polisi, saya juga ingin bekerja sama dengan pekerjaan Anda, tetapi hari ini, saya khawatir saya tidak bisa. Dia harus pergi ke rumah Sun untuk melihat batu khusus itu pada siang hari. Jika dia mendapat masalah, bukankah dia akan tertunda hampir sepanjang hari? Namun ketika kedua petugas berpakaian preman itu mendengar apa yang dia katakan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka berteriak, kamu berani menolak penangkapan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pistol di pinggangnya. Lu Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, ini bukan menolak penangkapan, tapi karena orang yang ingin kamu tangkap bukanlah saya sama sekali. Kartu hitam ini diberikan kepada saya oleh orang lain. Hadiah dari orang lain. Beberapa orang tertegun sejenak. Pemilik dealer mobil tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha, siapa yang cukup bodoh untuk memberikan kartu VIP yang begitu berharga kepadamu? Hahaha, itu benar-benar membuatku tertawa. Bodoh. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dia menatap sang induk semang dan berkata, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Raja Nanjiang ketika dia mendengar kamu menyebutnya orang yang tidak punya otak. Raja Nanjiang, wajah semua orang kosong. Tawa pemilik dealer mobil juga berhenti tiba-tiba, tetapi dia dengan cepat mencibir dan berkata, apakah kamu bercanda? Orang seperti apa Raja Nanjiang yang mengenalmu? Dia menatap Lu Yun dari atas ke bawah dengan ekspresi tidak percaya. Yang lain tentu saja tidak mempercayainya, tetapi melihat ekspresi serius Lu Yun, Ketua Liu memutuskan untuk memanggil Raja Nanjiang untuk berkonsultasi hanya untuk berhati-hati. Dari database pelanggan penting kamar dagang, Presiden Liu menemukan informasi kontak Raja Nanjiang. Halo Tuan Lei, saya Presiden Liu dari Kamar Dagang Kerajaan Naga. Bolehkah saya bertanya apakah Anda masih membawa kartu VIP tertinggi? Saya memberikannya, apa masalahnya? Memberikannya. Jantung Presiden Liu tiba-tiba berdetak kencang dan dia terus bertanya, apakah orang yang Anda kirimkan sebagai hadiah bernama Lu Yun? Benar, sial. Apakah Anda menyinggung Tuan Lu? Liu, saya peringatkan Anda, jika Anda berani menyinggung Tuan Lu, saya akan mentransfer semua uang yang disimpan di kamar dagang Anda besok. Sialan, bahkan Tuan Lu, Anda berani menyinggung perasaan saya pikir kamar dagang kerajaan naga Anda telah melakukan ini. Di ujung lain telepon, Nanjiang Wang Leo meraung, bahkan tanpa bernapas. Presiden Liu tercengang. Kartu hitam ini benar-benar diberikan kepada Lu Yun oleh Raja Nanjiang. Yang lebih menakutkan lagi adalah, dia benar-benar mendengar gemetar dalam suara Raja Nanjiang. Itu adalah Raja Nanjiang. Identitas apa Tuan Lu ini yang bisa membuat Raja Nanjiang begitu ketakutan? Dia juga mengatakan bahwa jika dia menyinggung Tuan Lu, kamar dagang Longguo akan tamat. Apakah energinya begitu menakutkan? Terlepas dari apakah Raja Nanjiang melebih-lebihkan atau tidak, Presiden Liu tahu bahwa Tuan Lu di depannya adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Tuan Lu, ini salah paham. Jangan marah. Saya akan meminta maaf kepada Anda sekarang juga. Presiden Liu meminta maaf dengan hati-hati, dahinya yang besar dipenuhi keringat panas. Dia takut. Raja Nanjiang adalah pelanggan kelas berat kamar dagang kerajaan naga mereka. Jika mereka benar-benar mentransfer semua simpanan mereka, kantor pusat pasti akan menyadarinya. Pada saat itu, posisinya sebagai presiden cabang akan berakhir. Lu Yun menyimpan kartu hitam itu dan berkata, tidak apa-apa, selama kesalahpahaman terselesaikan. Aku tidak menyangka kartu bank akan membuatmu begitu agresif. Segera setelah Lu Yun selesai berbicara, telepon berdering. Raja Nanjiang yang menelepon, tentu saja menanyakan situasinya. Panggilan telepon ini juga membuat Presiden Liu dan yang lainnya lebih yakin bahwa pemuda biasa di depan mereka memiliki latar belakang yang sangat menakutkan, jika tidak, Raja Nanjiang tidak akan menelepon secepat itu untuk menanyakan.
Pakaian di punggungku basah kuyup. Untungnya, Lu Yun memiliki temperamen yang baik dan tidak membantah mereka. Presiden Liu pergi dengan penuh rasa terima kasih. Kedua polisi berpakaian sipil itu melihat bahwa itu adalah kesalahpahaman dan tentu saja dievakuasi. Pasangan di toko sepeda berkata dengan ngeri, "Tuan Lu, kami suami istri tidak bersungguh-sungguh. Anda, Tuan, punya banyak, jadi mohon maafkan kami. Lebih dari 1 juta yang saya dapatkan telah hilang, dan saya pasti merasa kasihan di hati." Namun keduanya merasa lebih takut. Orang di depannya jelas adalah bos yang kuat. Jika dia benar-benar peduli, bagaimana mereka bisa terus mengoperasikan toko sepeda bekas? Diperkirakan tidak ada tempat bagi mereka di seluruh Jiangcheng. Melihat pasangan yang menggigil itu, Lu Yun tersenyum dan berkata, "Kalian berdua tidak melakukan kesalahan apapun. Akulah yang tidak menjelaskannya dengan jelas di awal. Tuan Lu, tolong jangan katakan itu. Mungkin karena kami terobsesi dengan uang dan tidak menanyakan situasinya dengan jelas. Oke, ayo kita hilangkan karat dari bayi besarku dulu." Oke, pemilik toko segera mulai bekerja, menggunakan tangan dan kakinya secepat yang dia bisa. Dia tidak hanya membantu Lu Yun menghilangkan karat dari bingkai, dia juga dengan hati-hati menyemprotnya dengan cat terbaik, dan mengganti semua rantai dan sekrup dengan tepat, yang baru. Lu Yun sangat puas saat melihat erba dagang yang baru. "Berapa totalnya? Tidak ada uang, tidak ada uang. Saya sangat bersyukur Anda tidak peduli dengan kami, rakyat kecil. Beraninya Anda menerima uang Tuan Lu. Tidak mudah bagimu menjalankan bisnis kecil-kecilan, jadi terima saja." Lu Yun akhirnya memberikan uang tersebut kepada pemilik toko dan meninggalkan tempat itu dengan 28 batangan besar. Pasangan itu melihat ke belakang Lu Yun dan berkata dengan penuh semangat, "Dia jelas merupakan orang yang hebat, tapi dia sangat mudah didekati. Ini sangat jarang. Yah, aku selalu merasa Tuan Lu ini akan menjadi pilar kerajaan naga kita di masa depan. Mungkin, dia adalah Tuan Yuntian berikutnya." Setelah Lu Yun meninggalkan toko sepeda bekas, dia langsung pergi ke gang terpencil, merasa sedikit bersemangat. Siapa bilang tongkat besar berukuran 28 inci ini terbuat dari besi tua? Ini jelas merupakan harta karun, harta yang tak ternilai harganya. Lu Yun tidak sabar untuk duduk di atasnya, memegang setang dengan kedua tangannya, dan kemudian jejak vitalitas muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, suara mendesing. Batang besar ke-28 langsung naik ke langit dengan kecepatan yang sangat mengerikan di dinding vertikal 90 derajat. "Haha, aku tidak tahu senjata ajaib mana yang dimurnikan oleh hantu. Itu hanyalah artefak penghemat tenaga kerja." Lu Yun tertawa keras. Tidak perlu menginjak pedal sama sekali, 28 palang itu secara otomatis berpindah antar gedung bertingkat dengan kecepatan tinggi, lebih cepat dari rel berkecepatan tinggi. Sepasang suami istri muda sedang bertengkar di lantai bawah. Anak laki-laki itu berkata, "Sayangku, jangan marah. Aku berjanji tidak akan berbohong lagi padamu. Jika aku berbohong lagi padamu, kamu tidak akan pernah memperhatikanku." "Sialan, sayangku, lihat, itu adalah sebuah mobil di langit. Sepedanya terbang." Bentak. Gadis itu menamparkan wajah anak laki-laki itu dan berkata dengan marah, "Dasar bajingan. Katakan saja padaku jika kamu ingin putus denganku. Tidak perlu membuat alasan seperti itu." Petik 2, Lu Yun bahkan mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan putusnya banyak pasangan muda. Tentu, agar tidak menimbulkan keributan yang lebih besar, setelah Lu Yun menyelesaikan kecanduannya, dia dengan jujur menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya dan mendarat. Keluarga Matahari. Di luar halaman, Sun Jinrong, Sun Tianlei dan Sun Tianlei, ayah dan anak, berdiri tegak dan menunggu dengan antusias kedatangan Lu Yun. Sun Tianlei bertanya, "Ayah, ini hampir waktunya makan malam. Akankah Tuan Lu benar-benar datang?" Sun Jinrong menegaskan, "Iya, Tuan Lu akan datang jika dia mengatakan dia akan datang." "Apakah Anda menemukan batu itu? Jika kamu menemukannya, taruh di ruang tamu dan berikan kepada Tuan Lu ketika dia datang. Ingat, ketika Tuan Lu datang, Anda harus memperlakukannya dengan baik dan jangan menyinggung perasaan Tuan Lu." Jernih. Saat ini, Sun Tiangui tiba-tiba berkata, "Ayah, sepertinya saya melihat Tuan Lu datang ke sini dengan sepeda." Sun Jinrong menamparkan wajah Sun Tiangui dengan punggung tangannya, dan berkata dengan marah, "Saya baru saja mengatakan kepada Anda untuk tidak menyinggung perasaan Tuan Lu, tetapi Anda hanya berbicara omong kosong. Apa identitas Tuan Lu, mengendarai sepeda?" "Ahem, ayah, sepertinya aku pernah melihat Tuan Lu datang dengan sepeda." Segera setelah Sun Tianlei selesai berbicara, sebuah mobil besar berukuran 28 inci berhenti di depan 3 orang itu dengan sekali klik. Lu Yun keluar dari mobil dan berkata, "Tuan Sun, apakah Anda sudah lama menunggu saya di sini?" Petik 2, Rahang Sun Jinrong hampir terjatuh karena terkejut. Dia benar-benar datang ke sini dengan sepeda, tetapi model palang besar 28 inci ini terlihat familiar. Sun Jinrong kembali sadar, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Tuan Lu, sepeda ini, apakah yang Anda beli di kota antik pagi ini?" "Yah, aku sudah mengecatnya ulang. Mudah dikendarai." Lu Yun menepuk jok sepeda dan berkata dengan sangat puas. Ketiga orang itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Sun Jinrong membuka mulutnya untuk berbicara,
tetapi setelah menahannya lama, dia hanya bisa mengucapkan satu kalimat, Tuan Lu sangat anggun. Sun Tianlei menghela nafas dalam hatinya, Tuan Lu layak menjadi saudara ipar Tuan Yuntian, dia sangat unik dan unik. Satu kata, tentu saja. Mereka bertiga mengikuti Sun Jinrong ke ruang tamu. Ekspresi Lu Yun sedikit bergerak. Dia benar-benar merasakan gelombang energi khusus, dan langsung mengarahkan pandangannya pada batu tembus pandang di atas meja kopi. Batu Suanyang, hal yang bagus. Sun Jinrong tersenyum dan berkata, ini adalah batu istimewa yang saya bicarakan. Tuan Lu, apakah menurut Anda batu itu memenuhi kebutuhan Anda? Pas sekali. Haha, beritahu nomornya Pak Tua. Saya membeli batu ini. Membicarakan uang menyakiti perasaan. Percuma kita menyimpan batu ini. Mengapa kita tidak memberikannya kepada Tuan Lu sebagai hadiah? Bagaimana ini bisa dilakukan? Kenapa tidak? Hidupku diselamatkan oleh Tuan Lu. Jika Tuan Lu bahkan tidak mau menerima hadiah ini, Pak Tua, aku akan cemas. Wajah Sun Jinrong menjadi sangat gelap saat dia berbicara. Lu Yun tidak bisa menolak, jadi dia harus menerima batu Suanyang dan berkata, karena orang tua itu berkata begitu, aku tidak akan sopan. Sekelompok orang bersenang-senang. Saat ini, suara yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar dari kamar tidur, namun sedikit mengeluh, kapan kamu akan makan? Perutku hampir lapar. Saya melihat seorang gadis yang tampak seperti siswa sekolah menengah berjalan keluar. Dia memiliki kuncir kuda tunggal, poni lurus, dan sepasang mata besar seperti permata, bersinar dengan warna-warna cerdas yang hanya dimiliki oleh gadis remaja. Mengenakan kaos putih bermotif beruang asteris-asteris, di bawahnya terdapat rok lipit selutut berwarna hitam, dengan dua kaki bulat berwarna putih, halus dan halus. Dapat dikatakan bahwa Xiao He lah yang menunjukkan sudut tajam dan sedikit warna hijau di antara alisnya. Sun Jinrong menegur, tidak ada aturan dan regulasi. Apakah Anda tidak melihat ada tamu di sini? Mengapa Anda tidak segera menelepon Tuan Lu? Tuan Lu, gadis lugu itu memandang Lu Yun dengan rasa ingin tahu, hidung kecil Kiongnya sedikit berkerut dan berkata, dia tidak jauh lebih tua dariku, mengapa kamu memanggilnya Tuan Lu? Lancang, Sun Jinrong masih ingin menegur, tapi Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, hanya anak kecil. Siapa yang kamu panggil anak itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, gadis itu langsung menjadi tidak senang. Dia mendorong payudaranya dengan kuat, tetapi ternyata tidak ada yang keluar, jadi dia diam-diam mengambilnya kembali. Sun Jinrong menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memperkenalkan kepada Lu Yun, gadis nakal ini adalah cucuku, namanya Sun Xiaochu. Tuan Lu tidak boleh menertawakannya. Tidak akan. Tentu saja, Lu Yun tidak bisa berdebat dengan seorang gadis kecil, meskipun usianya hanya kurang dari 3 tahun lebih tua dari Sun Xiaochu. Kelompok itu duduk untuk makan. Selama jamuan makan, Sun Jinrong terus berbicara dengan Sun Xiaochu, dan berkata dengan senyum ceria, Tuan Lu, meskipun cucu perempuan saya terlihat nakal, dia sebenarnya sangat baik hati. Jika Tuan Lu tidak membencinya, saya berharap dapat mengajarinya lebih banyak jika aku punya kesempatan di masa depan. Itu yang aku katakan. Lu Yun akhirnya mengerti mengapa Sun Jinrong mengundangnya makan malam. Dia sebenarnya ingin mempertemukan dia dan cucunya. Cucu perempuan Anda baru duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas. Tuan Sun, ada yang tidak beres denganmu. Lu Yun hanya bisa makan untuk menghadapinya. Tanpa diduga, Sun Tianlei di sampingnya juga membuat sindiran, saya pikir akan ada banyak gadis yang menyukai Tuan Lu, orang yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah ada di antara mereka yang mau menerimanya, kesukaannya. Ahem, ada yang salah denganmu juga, ada yang salah dengan kalian semua. Pada saat ini, Sun Xiaochu tiba-tiba mendorong mangkuk dan sumpit dan berkata dengan marah, mengapa kamu selalu mengajakku saat mengobrol dengan Tuan Lu? Membosankan sekali. Karena itu, dia turun dari meja. Sun Jinrong berkata dengan marah, kamu belum selesai makan, mau lari kemana? Aku kenyang, jawab Sun Xiaochu, lalu membawa tas sekolah kecil dan bersiap untuk pergi keluar. Sun Tianlei mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak ada kelas hari ini? Tinggalkan aku sendiri. Sun Xiaochu mengatakan sesuatu dengan bercanda, tetapi kemudian menambahkan, saya membuat janji dengan beberapa teman sekelas untuk pergi ke Gunung Tiandang untuk bermain, dan saya akan kembali lagi nanti sore. Kamu. Sun Jinrong sangat marah hingga tidak bisa berbicara, dan pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia awalnya ingin mengatur pernikahan, tetapi ternyata gadis nakal ini sama sekali tidak tahu bagaimana menahan diri. Sekarang, Tuan Lu pasti memiliki kesan yang sangat buruk terhadapnya. Sun Jinrong sangat kecewa. Saat ini, saya mendengar Lu Yun berkata, Tuan Sun, jangan khawatir, saya akan pergi bersamanya untuk melihat-lihat. Mata Sun Jinrong tiba-tiba berbinar, dan dia tersenyum bahagia lagi, kalau begitu, saya harus lebih mengkhawatirkannya, Tuan Lu. Setelah Lu Yun meninggalkan ruang tamu, mereka bertiga saling memandang, dan mereka semua melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Ternyata Pak Lu suka yang ini, masih ada harapan haha. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Lu Yun punya motif lain saat dia mengikuti Sun Xiaochu keluar. Di luar, Lu Yun memandangi rok gadis di depannya yang bergoyang dan berkata dengan ringan, saya menyarankan Anda untuk tidak keluar hari ini. Sun Xiaochu berhenti,
berbalik dan menatapnya dengan marah, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, Lu. Tuan, Tuan. Dia mengucapkan kata, Tuan Lu, dengan sangat keras dan sepertinya sangat tidak puas dengan Sun Jinrong yang memintanya memanggil Lu Yun, Tuan Lu. Melihat Sun Xiaochu berbalik dan pergi, Lu Yun hanya bisa tersenyum pahit tanpa daya, dia benar-benar nakal. Lu Yun mendorong 28 palang besarnya dan mengikutinya tanpa suara. Tentu saja dia tidak tertarik pada Sun Xiaochu, tetapi karena saat pertama kali melihat Sun Xiaochu, Lu Yun melihat sedikit aura jahat di antara alisnya. Hanya saja Lu Yun tidak menceritakan masalah tersebut di ruang tamu sekarang, karena pertama, mereka tidak akan mengerti jika dia menceritakannya, dan kedua, hal itu akan membuat keluarga Sun semakin khawatir. Tuan Sun memperlakukannya dengan baik, dan Lu Yun telah mendengar dari Sister King Cheng sebelumnya bahwa keluarga Sun bersedia menggunakan semua saluran penjualan untuk melayani produk King Cheng Group. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Lu Yun untuk hanya duduk diam dan mengabaikan masalah Sun Xiaochu, baik secara emosional maupun rasional. Lu Yun mengikuti dengan diam. Sun Xiaochu secara tidak sadar mempercepat langkahnya. Sambil marah, dia juga sangat bingung. Siapa sebenarnya orang ini yang mendorong sepeda? Aneh sekali.